Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan membahas jawaban ujian strategi pembelajaran di SD, jurusan PGSD Universitas Terbuka. Semoga bermanfaat ya. Baik, langsung saja. Soal nomor 1. Dalam kasus-kasus pembelajaran, guru sering mengeluh kurangnya minat siswa terhadap matematika. Bila dihubungkan dengan tahap perkembangan siswa SD, hal itu berkaitan dengan aspek intelijensi. Pertanyaannya, A. Jelaskan aspek intelijensi manakah yang berkaitan dengan minat matematika. B. Jelaskan tipe belajar manakah yang dapat mengembangkan aspek kognitif. Baik, kita mulai dari jawaban 1A. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa melihatnya di modul halaman 2.23 sampai dengan halaman 2.24. Menurut teori Gardner, aspek intelijensi terdiri atas intelijensi linguistik, intelijensi logis matematis, intelijensi spasial, intelijensi musik, intelijensi fisik kinestetik, intelijensi intrapribadi, dan intelijensi interpribadi. Dari ketujuh aspek intelijensi ini, adapun yang berhubungan dengan minat belajar matematika, yaitu intelijensi logis matematis. Intelijensi logis matematis merupakan hubungan dengan manipulasi objek-objek atau simbol-simbol dan kepekaan kemampuan berpikir logis. Karena hakikat dan prinsip mata pelajaran matematika yaitu mempelajari tentang pola-pola dan hubungan-hubungan dari objek atau simbol-simbol secara matematis atau angka. Maka dari itu, mata pelajaran matematika merupakan bagian dari aspek intelijensi logis matematis. Selanjutnya, jawaban 1B. Untuk menjawab soal ini, kita bisa melihatnya di modul halaman 2.17 sampai dengan 2.18. Aspek kognitif adalah proses aktivitas yang melibatkan beberapa jenis kegiatan yang berkaitan dengan mental seseorang. Dari 8 tipe belajar di modul, adapun tipe belajar yang dapat mengembangkan aspek kognitif yaitu yang pertama, problem solving learning. Belajar melalui pemecahan masalah. Tipe ini dapat membentuk siswa berpikir ilmiah dan kritis yang termasuk pada belajar yang menggunakan pemikiran atau intelektual yang tinggi. Selanjutnya yang kedua, concept learning. Belajar melalui konsep. Tipe belajar ini dapat membentuk perilaku melalui pemahaman terhadap sesuatu benda, peristiwa, kategori, golongan, dan suatu kelompok. Tipe selanjutnya yaitu rule learning, belajar melalui aturan-aturan. Tipe belajar ini dapat membentuk perilaku melalui aturan yang merupakan proses belajar yang membentuk kemampuan siswa memahami aturan-aturan dan mampu menerapkannya. Dengan tipe-tipe belajar ini akan meningkatkan kemampuan kognitif siswa dalam mengingat, memahami, dan memecahkan masalah, serta menghubungkan konsep satu dengan konsep yang lain. Soal nomor 2.
Dalam mengembangkan kreativitas siswa, khususnya kelas rendah, proses pembelajarannya dapat diarahkan dengan melakukan kegiatan kreatif sesuai dengan tingkat perkembangannya. Pertanyaannya, berikan contoh kegiatan belajar yang dapat dilakukan di kelas rendah. A. Berkaitan dengan bahasa. B. Berkaitan dengan matematika. Jawaban 2A. Adapun contoh yang saya ambil pada mata pelajaran bahasa Indonesia agar kegiatan lebih kreatif yaitu tentang cerita bergambar. Agar dalam menyampaikan sebuah cerita lebih menarik, guru dapat melakukan alternatif kegiatan dengan bermain peran, di mana siswa mendapatkan peran sesuai dengan tokoh pada cerita bergambar tersebut, dan siswa harus menjiwai karakter dari tokoh tersebut. Selain dengan kegiatan bermain peran, guru juga dapat menggunakan media gambar dari tokoh bergambar tersebut dan bercerita dengan intonasi dan mimik yang sesuai dengan karakter tokoh tersebut. Dengan kegiatan ini, pembelajaran akan lebih menarik dan dapat mengembangkan kreativitas siswa. Selanjutnya, jawaban 2B. Adapun contoh yang saya ambil pada mata pelajaran matematika yaitu dalam mempelajari satuan waktu dan menghitung besar sudut, di mana siswa diminta membuat alat peraga dari sebuah karton dibuat seperti sebuah jam berbentuk lingkaran. Tujuan dari pembuatan alat peraga ini adalah untuk membantu siswa dalam membaca satuan waktu dan bisa menghitung besar sudut di setiap angka jam. Dengan kegiatan ini, pembelajaran akan lebih menarik dan dapat mengembangkan kreativitas siswa. Untuk pembahasan soal nomor 3 dan 4, ditunggu video selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan bisa membantu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.